Saya berharap sebagai bagian dari institusi penegak hukum, sudah sepatutnya kalau KPK menghormati proses pra-peradilan yang sedang kami lakukan. KPK harus memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi rekan-rekan masih mencatat ketika Ibu Megawati mengajukan amicus curiae. Di situ Ibu menyampaikan tentang pentingnya simbol Dewi Keadilan. Matanya tertutup, memegang timbangan dengan pedang untuk menegakkan keadilan itu dengan benar sesuai dengan hati nuraninya. Itulah semangat perjuangan kami. Semangat ini muncul berkat inspirasi dari Profesor Dr. Sunarto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Di dalam pidato pengukuhan guru besar beliau di Universitas Airlangga, beliau menyampaikan bahwa hukum tanpa keadilan seperti seperangkat aturan kering tanpa roh. Karena itulah seorang hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat, menjadi peneliti, menjadi filsuf, agar mampu membuat keadilan yang sejati. Keadilan di luar batas formalitas hukum, serta memperhatikan dampak sosial, budaya dan kemanusiaan di saat hakim mengambil keputusan. Jadi ini penting sekali dialektika di dalam hukum untuk melihat seluruh suasana kebatinan yang ada. Beliau lebih lanjut mengatakan bahwa keadilan tidak akan terwujud jika hakim hanya terpaku pada ilmu hukum semata. Keadilan juga akan sulit terwujud bila hakim hanya menjadi mesin yang memproses hukum. Baginya, menurut Prof. Sunarto, hakim harus bisa merasakan denyut keadilan yang hidup di setiap bagian jiwanya. Jadi betapa luar biasanya pendapat dari Prof. Dr. Sunarto ini. Seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, rekan-rekan seperjuangan semua. Pendapat Profesor Sunarto tersebut oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dikatakan sebagai secercah harapan ketika hukum dijauhkan dari rasa keadilan, terlebih di dalam menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power dari Presiden Jokowi. Secercah harapan tersebut saya gunakan sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap dan akan selalu kooperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab dan kewajiban. Tetapi sejak awal kami katakan bahwa ada proses politik yang terjadi. Dan kemudian sebagai kader partai tentu siap bahwa segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak yang mengatakan kepada saya bahwa kini tiba saatnya untuk melakukan suatu gugatan, suatu declaration of our objections, atau suatu sikap resmi sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah terhadap perlakuan berlebihan berupa suatu pelanggaran etik dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbabekti. Apa yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut selain sangat intimidatif, tendensius, juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik di luarnya. Dalam panggung besar politik di Indonesia, apa yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap politik yang saya sampaikan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Sikap kritis itulah yang menciptakan hadirnya rasa tidak senang dalam diri seseorang yang mengidentikan dirinya sebagai seorang raja. Pertama, penolakan terhadap kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023. Sikap resmi PDI Perjuangan berpijak pada konstitusi, sejarah, dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam Dasar Sila Bandung. Pembebasan dan kemerdekaan Palestina adalah komunika politik yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung. Ini yang kita tandatangani bersama dengan 29 negara yang lain. Sikap ini terbukti benar. Akhirnya bukan hanya Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang kokoh dalam prinsip, namun dunia pun kemudian mengutuk Israel atas kekejamannya di Gaza. Inilah Satyam Eva Jayate yang pertama, saudara-saudara sekalian.
Kedua, sikap penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau penambahan masa jabatan 3 periode. Prinsip yang dipegang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri adalah berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7. Ini yang harus dijalankan dengan seluruh-seluruhnya, yang menyatakan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 periode. Akhirnya seluruh masyarakat sipil, mahasiswa dan akademisi menolak hal ini, dan inilah Satyam Eva Jayate yang kedua. Jadi Satyam Eva Jayate adalah kebenaran itu pasti menang. Itu yang kita pegang. Ini adalah prinsip-prinsip kebenaran yang kita junjung tinggi. Yang ketiga, ketika konstitusi dikebiri dan demokrasi terancam mati melalui keputusan MK nomor 90 tahun 2023, inilah abuse of power dengan menggunakan hukum dan diduga penuh dengan intimidasi dan penggunaan kekuatan kapital akibat campur tangan Presiden Jokowi dan Ketua MK saat itu Anwar Usman. Sikap tegas Ibu Megawati Soekarno Putri terjadi karena ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Apa yang terjadi di MK ini akhirnya tercatat sebagai titik paling gelap dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dan inilah Satyam Eva Jayate, sebab konstitusi itu memiliki roh. Dan sekiranya itu dilanggar melalui abuse of power, maka bisa menciptakan krisis. Kita yang tidak menginginkan itu, maka kita juga akhirnya berproses, meskipun itu semua adalah prosedural. Keempat, masyarakat Indonesia mencatat bahwa di dalam Pilpres dan Pileg tahun 2024 serta Pilkada 2025, berbagai penggunaan mesin politik yang bukan partai politik kembali terjadi. PD Perjuangan menyampaikan begitu banyak catatan gelap atas praktek demokrasi prosedural yang berwatak otoriter populis ini. Masyarakat mencatat begitu masif intimidasi yang dilakukan terhadap kepala desa, anggota legislatif, jurnalis, tokoh-tokoh pro demokrasi, para pengusaha hingga kepala daerah. Bahkan bujuk rayu melalui bansos pun dilakukan untuk membius kesadaran rakyat.